Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Kas TV, kembali lagi di channel ini membahas tentang budidaya tanaman melon. Dan di video saya sebelumnya tentang bagaimana pengolahan tanah atau media tanam yang akan kita manfaatkan nanti untuk tanaman melon. Kali ini kita akan membahas bagaimana pembuatan tempat untuk bibit atau benih yang akan kita persiapkan nantinya kita tanam di lahan. Jadi sebelum kita buat ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan agar nantinya bibit tersebut bisa tumbuh subur sesuai umur dan kesuburannya. Dan sahabat Kas TV, ada yang bertanya, mungkin untuk skala tanaman sedikit ataupun skala kecil, kalau yang global atau lebar, cara yang saya lakukan ini sulit dilakukan ataupun sangat memakan waktu. Tapi pada intinya tanaman melon itu tidak bisa kita permainkan seperti tanaman lain yang artinya kita anggap sepele. Jadi dari awal, dari media tanam sendiri harus benar-benar kita buat sebaik mungkin, karena tanaman melon itu sangat cepat pertumbuhannya, siklus panennya sangat cepat. Jadi tanaman itu sangat banyak membutuhkan nutrisi yang benar-benar bisa menumpang pertumbuhannya nanti, tidak kekurangan satu unsur apapun yang nantinya bisa terjadi masalah di kemudian hari. Jadi sahabat Kas TV, di sini saya buat media tanam ini sesubur mungkin, sebaik mungkin, dengan modal ataupun biaya yang sedikit kecil, hanya saja tenaga dan waktu kesabaran yang harus kita manfaatkan di sini. Jadi sahabat Kas TV, tentu tanaman melon yang sangat cepat membutuhkan tanah yang subur, maksud saya membutuhkan tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang banyak menyimpan nutrisi ataupun makanan yang bisa memicu tanaman itu cepat besar, karena umur sangat pendek. Dalam waktu 2 bulan saja dia bisa sudah panen. Jadi di sini kita harus persiapkan dari awal apa saja. Jadi selain tanah gembur, media tanam yang baik yang kita siapkan dari pemberian pupuk kandang, dolomit, kohe, E4 ataupun POC yang nantinya bisa membantu tanaman itu tumbuh dengan cepat. Jadi kita bahas tentang untuk media bibitnya ya. Jadi di sini saya menggunakan plastik. Biasanya orang tuh menggunakan apa ya, agar lebih hemat lagi, pakai daun pisang yang dipotong-potong, dibulatkan lalu diselip dengan pengait bambu ataupun dipincuk, bahasa Jawanya itu dicucuk berbentuk bulat seperti apa ya, kalau apa itu lemang yang sudah dipotong-potong. Nah, seperti itu baru diisi tanah, disusun. Itu memang sedikit apa ya, lebih hemat. Namun saya pernah melakukan itu karena daun pisangnya masih baru. Terus kedepannya itu daun pisang yang akan mengering atau membusuk itu juga melakukan proses yang mengakibatkan proses pembusukan ataupun pelapukan tanah daun yang dari basah ke kering. Itu kan juga melalui proses yang cukup singkat ya, sedangkan bibit juga cukup singkat, jadi bisa mengganggu tanaman karena setiap pembusukan itu akan menghasilkan uap panas. Jadi saya menggunakan plastik seperti ini. Ini saya akan lubangi dengan paku seperti ini. Saya paku di balik ini, atau papan bisa jaga 2 atau 3 yang agak sedikit rapat. Dan setelah dilubangi seperti ini, ada sekitar kurang lebih 9 lubang seperti ini. Dan nanti atasnya dilepit seperti ini, dilipat seperti ini atasnya. Lipatan ini untuk menghindari jika nanti tanah ini kita siram, kedepannya itu akan turun terlalu drastis dan menutup permukaan
nanti mempersulit juga kita melakukan penyiraman. Jadi agar lebih kokoh aja plastiknya, nanti bulat-bulat cenderung terbuka seperti ini. Untuk pelubangannya itu bisa sekaligus 3 plastik atau 4 plastik ini dilubangi seperti ini, dilakukan pelubangan. Nah, seperti ini, terus lakukan seperti ini. Kalau ada 2 ya, mungkin sekali jalan bisa cepat gini, 3-3. Dan itu untuk plastiknya ya, untuk bahasa apanya, polybagnya lah ya. Jadi untuk media tanam sendiri di sini berbagai campuran bahan humus dan kompos. Humus tadi saya ambil dari tanah-tanah sisa bakaran yang sudah sangat lama, bakaran sampah diayak, baru dikasih humus bambu kalau ada. Kalau tidak ada ya sekam bakar yang benar-benar sudah lama, baru dicampur pasir sedikit dan kotoran hewan atau kohe kandang yang sudah steril. Setelah itu diberikan dolomit. Jangan lupa kalau ada M4 disiram 4 atau POC, baru di polybagin seperti ini. Gunanya agar tingkat kestruktur ataupun kegemburan tanah ini memicu bibit tadi cepat tumbuh dan bisa menyerap nutrisi dengan cepat, karena akarnya benih ini lebih lembut ya, halus-halus. Jadi benar-benar harus gembur, harus remah, strukturnya poros, dan kedepannya bibit bisa tumbuh baik. Mungkin itu saja sahabatku yang mungkin bisa sedikit membantu, dimana nantinya bibit yang sudah kita siapkan nanti kita berikan di polybag ini, kita susun, kita rawat. Mungkin 3 atau 5 hari ke depan itu sudah bisa dipindahkan ke media tanam. Jadi sebelum pecah itu 1 hari akan kita panaskan benih tadi yang setelah kita tebar. Sebelum kita tanam, kita panaskan agar nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih panas dari sebelumnya. Mungkin kedepannya nanti bisa kita lihat perkembangan benihnya, karena benih yang saya pakai dari benih belian buah ya. Saya beli di supermarket yang cukup bagus, yang besar, serat atau ukurannya cukup lumayan besar, jenis pertiwi atau melon madu. Dan di sini saya pilih benih itu dari buah yang saya ambil itu. Saya beli, saya potong dan saya cuci benihnya, baru saya letakkan di air. Mana yang terapung itu saya buang, dan yang tenggelam itu saya ambil, saya cuci, baru saya jemur atau angin-anginkan, tidak langsung terik dengan matahari ya, agar nanti tidak merusak benih itu sendiri. Setelah itu kurang lebih 3 atau 5 hari mungkin benih itu sudah kering. Nanti setelah itu, sebelum kita lakukan penebaran benih itu kita rendam dulu 1 malam. Setelah itu kita tabur saja di polybag ini, kita tebar. Nanti mudah-mudahan bisa bagus, dan jangan lupa spray tanahnya atau media polybag ini, agar nantinya kelembapan untuk benih berkembang itu tidak terganggu, tidak kekeringan. Oke, itu saja sahabatku, semoga video ini bisa membantu sahabat semua yang ada lahan yang nganggur ataupun waktu yang luang dimanfaatkan dengan tanaman melon. Jadi ikuti terus perkembangannya ke depannya, karena ini saya meliput dari awal ini. Jadi buat sahabat yang dari awal ini, mudah-mudahan tidak akan bertanya di mana yang sudah saya jelaskan dari sebelumnya, dari media tanam, terus pembedengannya, benihnya, dan untuk persiapan tanaman. Jadi kedepannya kita akan berjalan lurus dari proses waktu ke waktu. Mungkin itu saja sahabatku.
tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa terus pantau video Kas TV tentang budidaya tanaman melon. Sampai di sini, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.